Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, ya. Setelah tadi cek ombak dulu, cek pesawat, persiapan terbangnya apakah sudah layak terbang, soundnya bagus atau tidak, terus sinyalnya bagus atau tidak, ya. Kemudian peralatan live-nya sudah ready apa belum? Nah, sekarang sudah oke. Ya, sekarang kita mulai. Kita akan membahas tentang tiga hal sebenarnya. Secara prinsip tiga hal, tapi bisa berkembang menjadi empat hal. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang apa itu reseller, ya. Yang kedua, apa itu dropshipper. Yang ketiga, apa itu afiliasi marketing, dan apa itu network. Dan network juga nanti kita akan lebih dalam lagi ya, networknya apa bedanya networknya versi 3i dengan networknya versi MLM, juga networknya versi asuransi pada umumnya itu. Jadi nanti biar jelas, terang ya, pemahamannya jelas, memahami konsepnya jelas, memahami persamaan dan perbedaannya juga jelas. Nah, nanti biar nanti ketika sudah mulai terjun di lapangan, jadi nggak gampang galau ya, nggak gampang galau, nggak apa namanya, nggak bingung, nggak ini apa kan gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Baik ya. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu reseller. Ya, oke. Nah, sambil nyimak dan top-top ya. Silakan top-top-top terus, jangan pernah berhenti. Nah, sambil komen-komen juga ya, biar komentarnya tembus di angka targetnya 180 komentar nih targetnya hari ini. Ditarget oleh TikToknya nih, saya ditarget komentarnya kalau bisa sampai 180 ya Pak. Oke ya, ayo komen-komen, jangan lupa ya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah reseller. Reseller itu dari akar kata re, ya. Re itu mengulang, ya. Kemudian seller, ya, jualan. Jadi mengulang jualan. Gampang kan? Reseller adalah mengulang jualan. Jadi jualan orang kita ulangi lagi. Itu reseller. Oke, yes, yes, yes. Itu gampang kan? Reseller, mengulang penjualan. Gitu. Nah, mananya apa? Mananya, jadi kita beli produk dari seseorang atau dari sebuah perusahaan atau dari pasar lah kan gitu juga bisa kan gitu. Artinya dari supplier ya kita beli, pensuplai kita beli. Siapapun suplainya ya, baik distributor atau apa lu owner segala macam, itu kita sebut supplier. Dari supplier kita beli. Jadi ciri-ciri reseller adalah beli. Kalau bahasa bahasa sekarang apa ya? Beli untuk dijual, apa namanya? Jadi kita beli, ya, beli. Ciri-cirinya reseller adalah awalnya yang dilakukan dia beli. Kulakan, ah ya, kulakan. Jadi ciri-ciri reseller adalah kulakan. Nah, iya itu. Jadi kalau misalnya, oh bisnis saya reseller nih, oh berarti dia beli dulu, modal dulu, gitu. Jadi jangan salah memahami makna ya dari sebuah kata. Kalau dia ngaku reseller berarti dia modal dulu, beli dulu. Beli 20.000, jual 100.000, boleh, nggak masalah. Gitu. Bahkan saya dulu pernah beli sesuatu yang harganya 20.000, saya jual sampai 300.000. Bisa, nggak masalah. Gitu. Sama dengan tengkulak, Kos. Nah, tengkulak beda lagi. Kalau tengkulak itu belinya banyak, jadi bandar. Ya, tengkulak itu beli dari produsen. Beda ya. Gitu. Beli dari produsen, maksudnya gini, kayak dari petani, dari nelayan gitu ya.
Nah, tengkulak di atasnya kulakan, betul ya. Gitu. Jadi pahami ya, enak ya cara memahami reseller itu bahasa Inggris ya kan. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kegiatannya namanya kulakan. Nah, kulakan kalau modalnya besar banget disebut dengan tengkulak gitu. Teng ya, belakangnya tetap aja kulak ya, kulak ya, tengkulak ya. Eh, Tengkulak itu singkatan dari tuanku kulakan. Jadi seorang tuan, ya tuan itu berarti kan bos ya, yang kulakan, belanja banget. Aduh, kudet banget saya nggak ngerti gini. Nah, kan jadi bahasanya jadi ngerti ya, akar katanya dari mana kan gitu. Juragan bisa jadi kan gitu. Juragan. Juragan atau tengkulak ya. Bedanya gini, kalau juragan biasanya produknya produk barang kan gitu, berupa barang. Tapi kalau tengkulak biasanya produk makanan, sayuran, beras, apa namanya, kambing, terus saya berhubungan dengan makanan lah gitu ya. Itu namanya tengkulak. Kalau juragan itu biasanya barang-barangnya berupa barang-barang ya gitu, barang kebutuhan. Nah, sampai di sini tahu ya, reseller ya dasar. Jadi reseller besar ya, reseller itu dari bahasa Inggris, artinya ulang, seller jual, mengulang penjualan, itu akar katanya, asal muasalnya. Kemudian di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisinya. Itu artinya zaman dulu itu sudah ada kan, reseller itu udah ada. Jadi cuman istilah sekarang aja disebut reseller. Dulu apa ya, dulu kulakan itu, orangnya disebut tengkulak. Itu pedagang ya, yang jualan disebut pedagang gitu. Apa namanya, kalau bosnya namanya juragan, paham ya. Itu reseller. Jadi kegiatan di mana seseorang beli ya, beli kemudian menjual lagi kepada pihak lain, itu disebut dengan reseller. Reseller itu kegiatan ya, kegiatan menjual ulang. Sampai di sini paham? Diketik ya. Paham apa enggak? Nanti soalnya kesana ini akan cabang-cabangnya nih. Cabang-cabangnya. Ini pahami dulu. Jadi kegiatan membeli kemudian dijual lagi itu disebut dengan reseller. Ciri-ciri seorang reseller adalah dia memiliki stok barang. Ya, ciri-ciri reseller adalah memiliki stok barang. Karena apa? Dia beli, dia jual, berarti dia tenteng barangnya nih, dia pegang nih. Saya beli, saya jual. Oke, nanti saya kasih gambarnya. Biar ada gambaran. Saya kasih gambarnya sebentar ya. Nah, ini nih ya. Yang sebelah sini, yang di bawah sini nih. Nah, ini yang ujung ini. Reseller. Cirinya ada barang dagangannya. Jadi kalau misalnya dia tawar-tawarkan secara online, nah tawaran, nih saya jual, gitu, itu artinya dia reseller. Rudy, saya pernah jadi reseller, stok banyak malah nggak laku, belum pada bayar, duh nasib rugi Gus. Ya, itu resikonya reseller, dia stok barang. Nah, reseller biasanya ada mata rantainya biasanya ya. Contohnya mobil, jualan mobil atau apapun ya. Dari perusahaan itu nggak langsung ke reseller. Dari produsen ya, dari produsen itu nggak langsung ke reseller. Karena reseller itu mata rantai paling bawah ya, mata rantai penjualan paling bawah itu namanya reseller. Ya, sistem ya. Maaf, reseller itu sebuah sistem, dan mata rantai terbawah itu namanya pengecer. Sorry ya, maaf ya. Reseller itu disebut sistem penjualan dengan sistem beli jual itu disebut dengan reseller. Dan mata rantai terbawah reseller ya, konsep reseller ya, itu adalah pengecer kayak warung gitu ya.
Paham ya? Warung sebelah rumah, Indomaret, Alfamart itu adalah pengecer. Itu mata rantai dari sistem reseller. Makanya reseller itu ada namanya pengecer, penjual. Di atasnya apa? Agent. Ya, kayak agent melon, agent gas melon kan tuh. Agent gas LPG, tahu nggak? Di dekat sekitar kita pasti ada ya, agen gas LPG melon, ya kan? Pasti banyak. Nanti dari agen-agen ini kan di drop ke warung-warung. Oke, dari agen di atasnya apa? Ya, biasanya ada dealer. Ya, dealer. Jadi kalau misalnya agen ini mau menguasai wilayah misalnya ya, agen kok bukan agent ya, maaf. Kayaknya aduh ya, sok sok speak English gitu. Padahal misalnya bahasa Inggris ya. Oke, agen. Dari atasnya agen apa sih? Nah, gitu. Atasnya agen itu biasanya disebut dengan dealer, ya. Dealer. Misalnya kalau agen menguasai satu desa. Satu desa nih, satu desa satu agen. Nah, dan satu agen ini membawahi berapa warung. Gitu. Nah, agen-agen ini di atasnya yang menaungi itu dealer. Dealer biasanya apa? Katakanlah kabupaten. Ya ini nih Pak Hirman, bisakah reseller itu sistem jaringan? Nah ini saya jelaskan sistem jaringan reseller ya. Saya jelaskan sistem jaringan reseller. Itu sistem jaringan paling bawah tadi apa? Disebut dengan pengecer. Contohnya warung. Kita ngomongin tentang yang gas melon LPG dah, paling gampang, paling bisa diterima ya. Ya, jadi di warung-warung jualan LPG nggak? Tetangga kita jualan LPG nggak? Jualan. Nah, mereka itu pengecer. Sistem apa? Jaringan pemasaran yang paling bawah dalam jaringan reseller itu disebut dengan pengecer. Di atasnya adalah agen. Agen ya. Nah, agen itu biasanya menguasai berapa wilayah. Ada keterbatasan. Bisa terbatas wilayah atau terbatas jumlah pengecer yang bisa dia layani. Harga juga beda-beda. Ya, nanti saya jelaskan. Itu. Jadi kita ngomongin jaringannya dulu, jaringan. Jadi kalau bilang, wah bisnis reseller itu bukan bisnis jaringan, orangnya bohong banget itu. Ya, ini saya jelaskan sistem jaringan reseller ya, jaringan. Akhirnya orangnya ngaku ya kayak gini. Oh iya, reseller itu sistem jaringan tapi bukan MLM. Iya, itu baru benar ya. Itu. Jadi sistemnya pasti pakai sistem jaringan. Nah, jaringannya yang paling bawah, jaringan pemasaran yang pertama paling bawah adalah pengecer, yang atasnya agen. Agen itu terbatas wilayah atau terbatas berapa pengecer yang mereka bisa supply. Ya. Contohnya kalau wilayah satu desa satu agen. Melayani semua warung-warung yang jualan gas LPG, satu agen. Gitu. Atau ya satu agen hanya bisa melayani 20 atau 30. Jadi kontraknya dengan dealer apa? Kontrak wilayah atau kontrak layanan. Gitu ya. Nah, dealer membawai agen-agen. Gitu. Nah, dealer ini juga kontrak dengan atasnya apa? Master dealer. Jadi dari dealer atasnya master dealer. Kalau dealer itu menggunakan konsep wilayah, berarti biasanya dealer itu megang wilayah kabupaten. Satu kabupaten, dealer gasnya siapa? PTA. Ya, gitu. PT Gas Melon Indonesia misalnya. Gitu. Nah, ya gitu. Dealer dealer gas melon. Ya, itu berarti dia membawahi agen-agen. Di bawahnya agen-agen apa? Ada pengecer-pengecer. Kontraknya bisa jadi dua, kontrak wilayah atau kontrak berapa yang dia bisa tangani agennya.
sama kayak agen ya gitu. Kalau misalnya satu dealer hanya dibatasi menaungi misalnya 30 agen, ya sudah, berarti dia cuma maksimal 30, nggak bisa lebih. Ya, jadi sebenarnya mereka sistem jaringan, tapi gengsi di sebelah network, ya itu. Gengsi atau mereka nggak ngerti bisa jadi, ya. Kecuali yang ikut acara malam hari ini, mereka akan ngerti. Karena saya memberikan informasi yang real, yang apa adanya, yang nggak menggunakan sudut pandang subjektif saya, tapi objektif. Ini dan bisa dicek melalui Google, melalui ChatGPT ya, apa aja apa yang saya omong ini Anda bisa cek apakah benar atau salah. Ya, jadi kemudian ada dealer, di atasnya apa? Master dealer. Nah, master dealer itu biasanya provinsi skupnya. Kalau wilayah. Misalnya master dealer gas melon wilayah Jateng. Kantor pusat di Semarang. Ya, itu ya. Ini master dealer berarti apa namanya? Namanya PT Gas Melon Gemilang misalnya. Gas Melon Gemilang. Nah, ini jadi semua dealer-dealer yang ada di Jawa Tengah ngambilnya harus ke master dealer. Gitu. Nah, si master dealer ngambilnya ke Pertamina gitu. Ya, master dealer ngambilnya ke Pertamina. Jadi Pertamina ini cuman ngurusin para master dealer. Jadi kalau misalnya ada 30 provinsi, Pertamina hanya menjual kepada 30 master dealer. Urusannya biar gampang. Nih, set kamu butuh berapa? Beli berapa? Sistemnya jual beli. Bayar beli ya, dikirim barang. Nanti urusan distribusi, urusan para master dealer. Master dealer akan mengirim ke dealer-dealer. Ya. Tuh, master dealer Jawa Tengah, Semarang kirim. Kemudian kirim ke dealer Pemalang, kirim ke Pemalang. Ya. Yaitu dealer Pemalang kirim ke agent kecamatan Comal misalnya ya, kirim kan gitu. Nah, di sub ya, artinya sistem reseller pasti ada yang namanya barang yang nah ini ya, barang yang dipegang, barang yang dibeli dan barang yang didistribusikan. Ini disebut dengan reseller. Sampai di sini paham apa yang dimaksud dengan reseller? Konsepnya dulu nih, belum ngomongin keuntungan ya, konsepnya. Paham nggak? Ketik. Yes, paham. Gampang ya cara belajarnya ya. Gampang nggak memahaminya? Gampang nggak? Gampang nggak? Eh, yang paham masuk surga. Oke, nah itu. Kemudian bagaimana mengambil keuntungannya? Nah, sistem reseller itu mengambil keuntungan dengan setting harga. Setting harga, setting keuntungan. Misalnya dari perusahaan dilepas harga 10. Nggak usah 10, kalau gas belon berapa sih ya? Nggak tahu ya, taruhlah berapa, 10.000 lah, saya nggak ngerti harga gas belon berapa ya. 10.000. Kemudian dari master dealer dijual ke dealer jadi 12. Jadi dealer ke agent ya, ke agen, sorry, ke agen itu misalnya 15, dari agen ke pengecer 17, dari 17 dari agen pengecer jadi 20, pengecer ke konsumen jadi 25. Gas melon 19.000 Gus ya, di warung 22. Nah, itu ya. Kita tuh, udah ada yang ngasih tahu tuh ya sistemnya. Jadi paham ya, sistem keuntungannya setting harga. Dan setting harga itu bisa bebas ya. Sistem
keuntungan bisa bebas, bisa juga diatur oleh perusahaan. Ada yang diatur nih, ini sekian sekian sekian, biar nggak perang harga ya, diatur sampai ke harga konsumen harus dilepas berapa. Kata Rudi, kok saya tahu saya pengguna, bukan pengguna, kamu cuma tukang suruh beli aja ya di warung ya, suruh tukang suruh beli gas melon, makanya ngerti harganya ya kan, penggunanya mama-mama ya. Oke, nah di warung beli mahal, belinya di mana? Di agen gitu. Ya, tuh. Dan ada agen-agen yang memang diizinkan untuk jual ngecer, ada yang nggak boleh, ada yang boleh tapi harus harga konsumen, ada yang boleh juga harga agen juga boleh. Itu tergantung peraturan perusahaan yang memiliki bisnis itu. Sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ini reseller, 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 konsep reseller. Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Nah, paham, lanjut. Sekarang kita akan bahas yang berikutnya adalah dropshipper. Ini. Dropshipper. Nah, kalau sudah paham reseller, memahami dropshipper tuh jauh lebih gampang. Karena bedanya cuma tipis. Bedanya gini, kalau reseller itu kulakan, ya kulakan barang, beli barang, tenteng barang, ngirim barang. Nah, kalau dropshipper ini enggak beli barang, jadi dia nggak nyetok. Dropshipper tuh nggak nyetok, jadi dia cuman jualin aja, jualin jualin kan gitu. Nanti kalau misalnya ada yang beli, yang ngirim itu yang punya barang. Jadi dropshipper tuh cuma nawar-nawarin nih, nawar-nawarin ya. Nawar-nawarin, nih barang bagus, gini gini gini, tapi dia nggak beli. Nggak beli barangnya, nggak pegang barangnya, nggak nyetok barangnya, itu dropshipper. Nawar-nawarin doang gitu. Nawar-nawarin, nawar-nawarin ya. Orang percaya dengan yang jualin ya. Kemudian beli atas nama penjualnya ini. Jadi belinya masih atas nama saya. Orang yang beli itu nggak ngerti kalau itu barangnya punya orang lain. Nah, ini kalau dropshipper. Kayak saya nih. Saya ini bikin kaos, tahu kan? Saya bikin kaos. Kaos S4 Team. Nah, kaos S4 Team ini ya, itu yang buat orang lain. Yang buat orang lain, yang ngirim orang lain, tapi atas nama saya. Nah, orang yang beli transfernya ke saya, kemudian saya berikan uangnya ke orang yang bikin, termasuk ongkos kirimnya. Nanti yang bikin itu akan ngirim menggunakan label nama saya. Jadi orang taunya itu barang buatan saya. Paham nggak dropshipper, konsepnya dropshipper? Dicerna dulu deh, cerna dulu ya. Kayak Evermost kok nggak ngerti ya. Pokoknya konsepnya kayak gitu. Orang taunya belinya sama saya, gitu aja. Orang ngertinya barangnya punya saya. Orang ngertinya yang jualan saya. Padahal produsennya orang lain. Gitu, ya. Orang beli karena percaya sama saya. Nanti ketika orang transfer, transfernya juga ke saya. Ketika orang transfer, nah uangnya saya kirim ke penjual sebenarnya. Saya kirim ke produsen. Ya, kemudian produsennya akan ngirim, bukan saya yang ngirim. Saya cuman sebagai jasa makelaring ya. Makelaring bukan? Bukan. Maklar itu, kalau maklar ya, maklar itu nanti saya bahas. Ya, nanti saya bahas lagi ya, bukan di dropshipper. Gitu.
ya. Jadi ngertinya orang ini beli punya saya, ya, yang jual saya, tapi yang proses orang lain. Brandingnya kos ya, brandingnya saya, gitu. Brandingnya saya, atau memang desain saya, ya. Saya mau nih, saya kontrak sama produsen, ya. Saya mau bikin kaos modelnya kayak gini. Kamu bikinin bisa nggak? Bisa. Modelnya gini, bahannya kayak gini, spesifiknya kayak gini, oke? Coba bikin contoh saya bikin, oke. Nah, cocok, oke. Nanti saya jualkan. Kalau misalnya itu, kalau ada yang beli, kamu bikinin ya. Setelah bikin kamu yang ngirim. Artinya saya nggak stok. Intinya gitu. Ya, Evermost itu aplikasi e-commerce yang sistemnya dropshipper, bisa jadi ya gitu. Kemudian di Shopee juga ada kan, Shopee kirim sebagai apa? Apakah kirim sebagai dropshipper? Nah, itu tuh. Ya. Tuh, padahal dropshipper berarti nanti tampilannya ini warung punya saya gitu. Warungnya punya saya. Dropshipper itu nanti tampilannya warungnya punya saya, bukan punya orang. Berbeda. Tapi sampai sini paham ya? Perbedaan antara reseller dengan dropshipper apa? Perbedaan yang mencolok. Ya, silakan ketik. Biar paham step by stepnya harus dijawab ya. Apa bedanya reseller dan dropshipper? Yuk, ketik. Ini belajar beneran ini belajar beneran. Harus sampai paham. Yes, Nasta, Temanggung, nggak stok barang. Reseller pakai modal, dropshipper tanpa modal. Ya, itu. Ya, perbedaannya reseller itu pakai modal, dropshipper nggak pakai modal. Reseller nyetok barang, dropshipper nggak nyetok barang. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, ini cuman geser-geser dikit nih. Geser-geser dikit. Geser dikit lagi, kita ke affiliate, afiliasi. Apalagi itu affiliate atau afiliasi marketing. Nah, kalau afiliasi marketing, affiliate ya, itu biasanya ada di TikTok segala macam ya, di Tokopedia juga ada afiliasi, sistem afiliasi. Nah, sistem afiliasi ini geser lagi fungsinya. Ya, kalau dropshipper itu kita sebagai pemilik bisnisnya ya, affiliate model konten. Ya, ini prinsipnya dulu. Kalau dropshipper ini orang taunya barang kita, ini taunya kita punya stok, orang taunya beres urusan sama kita. Padahal kita subkan ke orang lain. Itu namanya dropshipper. Nah, sedangkan kalau afiliasi kebalik. Semua orang tahu itu bukan barang kita. Ya, semua orang tahu itu bukan barang dagangan kita. Ya, semua orang tahu itu bukan stok kita. Semua orang tahu. Tapi mereka tahu kita yang masarin. Di TikTok ya, di TikTok, perhatikan, di TikTok tuh paling gampang di TikTok ya. Itu sistemnya afiliasi. Ya. Kita menjualkan barang orang lain dan orang yang beli tahu itu bukan barang kita. Itu yang pertama, afiliasi ya, pemahaman. Orang tahu kita bukan penjualnya. Kalau dropshipper orang nggak tahu kita bukan penjualnya. Taunya kita penjualnya. Ya, jadi kalau reseller, dropshipper orang taunya kita sebagai penjualnya. Ini ya, bedanya reseller nyetok barang, dropshipper nggak nyetok barang. Sedangkan afiliasi, orang tahu kita bukan penjualnya, maksudnya bukan pemilik barangnya, dan orang tahu belinya sama perusahaan yang ngejual. Ya, kita hanya sebagai media promosi, betul ya, Bu Samsung bilang ya, kita jadi media promosinya saja ya. Misalnya, ini handphone Samsung, Samsung, wah luar biasa ya, kita cetak kan gitu. Nah, bagi Anda
yang tertarik untuk membeli produk ini yang luar biasa, silakan klik keranjang kuning. Keranjang kuning itu ke penjualnya. Jadi ibarat kata kita ini cuman karyawan bagian salesnya, ya gitu. Klik apa namanya keranjang kuning, nanti langsung ke tokonya. Jadi yang ketika klik tombol kuning, nanti langsung ke tokonya, ke penjualnya. Nah, kita dapatnya apa? Kita dapatnya komisi. Oke? Ya, kita dapatnya komisi. Jadi kalau afiliasi marketing kita dapatnya komisi. Komisi sudah diatur. Berapa komisinya setiap barang kita dapat komisi. Jadi kalau di TikTok itu ketahuan nih. Ini jual barang ini komisinya sekian. Ini nggak ada telepon. Itu udah 1 jam. 1 jam dinotifikasi sama apa namanya TikTok ya. Oh, ini udah 1 jam nih. Ya, karena ada apa namanya target-target ya, target-target live itu live streaming sebaiknya harus 1 jam minimal kan, ya. Ya, bunyi ya gitu ya. Ya ini jadi kalau reseller dan dropshipper kita setting harga, keuntungannya kita yang ngatur. Ya kayak saya jual kaos ya kan, suka-suka saya ngatur keuntungannya berapa ke konsumen. Tapi kalau affiliate marketing, affiliate nggak bisa, kita nggak bisa setting harga. Ya kita dikasih namanya komisi penjualan, gitu ya. Jualan ini dikasih komisi berapa, jualan ini komisi berapa, totalnya berapa tergantung apa namanya berapa banyak yang kita jual. Itu affiliate marketing. Nah, kalau ada orang MLM, orang bisa MLM, izinnya MLM, tapi ngakunya afiliasi marketing, ya. Tapi ternyata konsep afiliasinya tidak seperti konsep yang sebenarnya afiliasi marketing. Nah, ini berarti cuman kamuflase aja, gitu, ya. Kok cuman kamuflase aja. Afiliasi marketing itu kayak gitu. Kita sebagai karyawannya, kita sebagai modelnya, kita hanya dapat komisi penjualan. Jadi seorang affiliate marketing itu tidak membangun network. Kita kalau di reseller itu bagian paling bawah, yaitu apa? Pengecernya. Ya, pengecernya. Contohnya apa? Yang real, yaitulah ya di TikTok live kan gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Perbedaan antara reseller, dropshipper dan affiliate marketing. Ya, reseller marketing, dropshipper marketing, affiliate marketing. Konsepnya. Jadi konsepnya sama-sama jualan. Karena ini konsep pemasaran. Ya, sama-sama berbasis jaringan. Dropshipper bisa jaringan nggak? Bisa. Reseller bisa. Kalau affiliate ya nggak bisa. Affiliate itu karena kita berada di paling bawah di jalur pemasaran, yaitu apa? Sebagai pengecer, penjual doang. Seorang affiliate marketing nggak mungkin bangun jaringan marketing, nggak mungkin. Saya belum pernah lihat. Ya, nggak mungkin tiktokers yang jualan produk itu kemudian membuat jaringan penjualan tiktokers. Nggak ada ya, paham ya sampai di sini ya, paham ya? Ya, affiliate kalau di MLM itu sistemnya matahari, betul. Dan yang paling atas itu apa namanya upline-nya itu downline-nya nggak boleh cari downline lagi, makanya nggak bisa dibuat MLM afiliasi itu. Ya matahari, kemudian di bawahnya udah nggak bisa mencari reseller lagi. Ya paham ya, kalau misalnya dia mau bikin kayak gitu berarti dia harus jadi agen, biasanya naik jadi agen di jalur distribusi, mau reseller atau dropshipper, tapi dia bisa menjadi agen. Nah baru dia bisa rekrut tuh reseller-reseller yang menggunakan sistem afiliasi. Sistem afiliasi cirinya apa? Sistemnya komisi. Kalau dropshipper sistemnya apa? Setting harga. Reseller sistemnya apa? Setting harga, gitu ya. Sampai di sini paham? Kalau udah paham, kita pindah nih ya ke sini yang paling ujung, networkers. Eh, ST12 jadi agen 50 juta.
ST12. Apa sih ST12? Grup musik. Yang penting paham, paham. Jadi nanti kalau ada orang ngomong itu benar, itu salah, kita akan tahu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang network marketing. Network marketing ya. Nah, network marketing biasanya itu ada di jaringan seperti MLM kalau berhubungan produk MLM ya. Kalau jasa keuangan di asuransi biasanya di konsepnya agency. Itu hanya beda nama tapi secara konsepnya itu mirip lah. Ya, mirip. Intinya sama, jaringan pemasaran juga. Jaringan pemasaran. Gitu. Ownernya Sarifan Hosen ya. Itu jaringan pemasaran. Networker itu jaringan pemasaran. Kemudian secara sejarahnya ya, MLM atau network marketing itu berawal dari jaringan konsumen. Ini ya, bukan jaringan pemasaran. Jadi sistem pemasaran yang di dalamnya adalah para konsumen yang merasakan manfaat sebuah produk, kemudian dia merasakan bahwa produk ini bagus, kemudian dia mengajak orang lain untuk bergabung sama-sama menikmati produk tersebut dan mendapatkan komisi dari perusahaan. Ini ya, gitu. Konsumen ya, konsumen. Jadi kalau apa bedanya dengan afiliasi? Beda. Kalau afiliasi itu reseller, penjual, bukan konsumen. Seorang afiliator itu belum tentu seorang konsumen. Seorang afiliator itu belum tentu harus beli produk, harus miliki produknya, belum tentu. Ya. Tapi kalau di MLM atau di network itu semua member wajib beli produknya, bener nggak? Wajib miliki produknya. Itu perbedaannya antara afiliasi dengan network marketing atau MLM. Perbedaannya adalah kalau affiliate marketing itu nggak harus beli produknya. Bisa jadi dia nggak beli, cuman jualin doang. Kalau di MLM nggak bisa, di network marketing nggak bisa. Kita harus menjadi member ya, dan seorang member otomatis beli produknya. Nah, geser lagi ya, geser perbedaannya. Di bisnis industri network marketing atau MLM ya, itu pasti beli produknya. Ya, Bu Sri Muntiah, betul, saya afiliasi tapi bukan konsumen king. Ya, jadi kalau afiliator boleh jualin, nggak beli boleh. Tapi seorang network marketing atau MLM ya, itu pasti harus beli produknya. Ini ya, paham ya? Nah, kemudian dari sistem dari sistem konsumen get konsumen, nasabah get nasabah, ya, itulah jaringan bisnis network marketing atau MLM itu berjalan, gitu. Ya, artinya apa? Apa bedanya dengan reseller? Reseller itu kulakan barang. Kalau network marketing atau MLM nggak kulakan, dia beli hanya yang dia butuhkan. Cirinya gitu. Ya. Hanya beli yang dia butuhkan. Kemudian jaringan di bawahnya membeli juga apa-apa yang mereka butuhkan saja. Konsep dasar itu, nggak jualan. Ya, jadi mereka konsumen get konsumen, nasabah get nasabah, dan disitulah terjadilah jalur distribusi produk. Sama-sama ya, reseller jalur distribusi produk, dropshipper jalur distribusi produk, kemudian affiliate marketing juga jalur distribusi produk, network marketing atau MLM ya atau agency itu juga jalur distribusi produk. Itu yang benar. Ya, dan komisi yang didapatkan itu dari hasil perputaran produk. Nah, apakah seorang network marketing itu bisa menjadi seorang reseller? Bisa. Biasanya kalau produk itu ada yang namanya stokis. Ya, saya jadi stokis wilayah ini. Nah, itu nanti ada komisi
resellernya ada ya. Jadi di bisnis network marketing ada resellernya ada. Itu stokis ya, stokis produk MLM ada nggak? Ada, pasti ada, namanya keuntungan stokis. Keuntungan stokis dari penjualan produk yang laku yang dia stok ke sistem jaringan yang beli, baik itu downline maupun cross-line, itu ada keuntungan beda ya. Jadi seorang network marketing bisa juga dia mendapatkan keuntungan reseller, bisa juga. Atau apakah seorang network marketing bisa menjadi dropshipper? Bisa juga ya, bisa juga. Karena apa? Secara konsep seorang network marketer atau MLM itu produknya banyak yang dilayani langsung dari perusahaan, dikirim dari perusahaan. Jadi kita hanya memperkenalkan nih, saya kenalin produk bagus bla 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 bla. Oke, kalau oke silakan bayarnya ke perusahaan, nanti perusahaan akan mendapatkan komisi ya. Produknya akan dikirim langsung dari perusahaan gitu ya. Nah, jadi sistemnya seperti dropshipper tapi lebih ke afiliasi, miripnya. Karena apa? Orang-orang tahu bahwa produk ini punyanya perusahaan, bayarnya juga ke perusahaan, transfernya juga ke perusahaan ya. Jadi dropshipper tapi lebih ke afiliasi. Kita nggak perlu setting harganya sudah di-set oleh perusahaan, kita nggak main harga ya, sistemnya komisi. Jadi memang udah mendekati ke afiliasi marketing. Bedanya kalau afiliasi marketing itu adalah sistem di mana kita menjadi sistem jaringan distribusi paling bawah, hanya bisa sebagai penjual saja. Sedang kalau network marketing kita bisa lama-lama menjadi naik terus nih, posisi kita naik. Pertama jadi affiliate ya, naik lagi kita bisa menjadi agent. Kenapa? Kalau di bawah kita udah mulai banyak ya kan, mitra-mitra yang udah mulai banyak, berarti kita sudah membina jaringan pemasaran yang lebih besar. Kita jadi naik agent. Makin banyak lagi kita bisa naik lagi menjadi seorang dealer. Besar lagi kita bisa menjadi master dealer. Kelebihannya adalah seorang network marketing nggak perlu kulakan barang, nggak perlu modal barang, nggak perlu stok barang ya. Bahkan seorang networker itu cukup beli produk yang memang mereka butuhkan. Ini jadi beli barang yang mereka butuhkan, beli barang yang memang ternyata itu bagus ya, kemudian mereka ajak orang untuk menjadi konsumen. Konsumen itu akan dicatat sebagai bagian dari jaringan pemasaran kita gitu ya. Nah, ketika orang-orang ini beli produk, karena ada catatannya, kita masuk dalam jaringan distribusi ya. Jaringan distribusinya otomatis kita dapat komisi dari penjualan produk tersebut. Nah, sekarang apa perbedaannya seorang network marketing dengan bisnis yang lain? Perbedaannya adalah ya, seorang network marketing seperti MLM dan lain sebagainya itu wajib membeli produk. Beda dengan affiliate. Kalau affiliate nggak wajib membeli. Tapi kalau di di sistem network wajib membeli produk. Kemudian para network marketing itu menawarkan produk-produk ini ya kepada orang lain. Gitu. Ya. Walaupun sistemnya tidak jualan tapi menawarkan. Tapi apakah ada yang sistem reseller? Ada, stok. Ada juga ya, seperti itu. Perbedaan seperti itu. Nah, sekarang apa perbedaannya MLM dengan 3i? Ini ya, nyenggol juga sampai ke situ kan. Karena sama-sama network marketing. Sama-sama kita mengajak orang untuk menikmati sebuah produk yang berkualitas. Itu ya, antara MLM dengan 3i apa bedanya? Yang pertama, yang utama perbedaannya adalah segi produknya. Kalau MLM itu produknya berupa barang ya, kalau 3i berupa jasa keuangan. Ini jasa keuangan. Kalau MLM ya, kalau misalnya kita sudah sudah cocok dengan produknya, mau nggak mau kita harus mengeluarkan uang untuk beli produknya terus
ya, karena itu wajib untuk beli produk setiap bulan. Bonusnya berapa, biaya operasional berapa, nombok atau tekor ya atau rugi, perusahaan nggak mau peduli. Yang penting kamu harus beli produk. Gitu. Karena apa? Konsep MLM adalah jualan produk. Nah, di 3i apa yang dipasarkan? Jasa keuangan. Gitu. Yang dilakukan apa? Menabung. Jadi kalau Anda sama dengan MLM ya, bedanya suka atau tidak suka di MLM kita harus beli produk, beli produk, beli produk, beli produk. Mau laku atau nggak laku, dimakan atau dijual, ya bisnisnya tekor apa untung nggak peduli. Yang penting kamu harus beli setiap bulan. Kalau di 3i sama, ya kamu mau atau tidak mau, suka atau tidak, kamu harus nabung tiap bulan. Mau bonusnya berapa, mau tekor bisnis atau enggak, yang penting kamu nabung. Gitu, nabung terus kan gitu. Nah, nanti akan mendapatkan manfaat apa? Duitnya ngumpul. Kalau misalnya terjadi risiko, mendapatkan santunan ahli warisnya. Kalau tidak risiko, berarti uang kamu jadi banyak. Kalau di bisnis 3i, kalau di MLM, beli terus ya, lama-lama barang kamu jadi banyak. Ya, nggak peduli laku nggak laku, doyan nggak doyan, ya kamu harus beli terus. Ya, gitu. Lama-lama barangnya numpuk. Kalau di 3i lama-lama duitnya numpuk. Ya, gitu. Nah, sekarang sudah jelas ya, sudah saya paparkan nih, reseller, dropshipper, affiliate marketing, network marketing. Network marketing itu ada MLM, ada bis 3i. Stop, putuskan, ketik mana yang cocok buat Anda. Gitu ya. Fair, saya memberikan informasi fair. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-ngurangi, saya cerita apa adanya. Kalau nggak percaya silahkan googling apa yang saya ucapkan, yang saya omongkan, apakah benar atau tidak ya. Saya tidak sedang mendoktrin, saya tidak sedang membrainwash Anda, saya juga tidak melakukan hal-hal yang negatif ya. Saya juga tidak menjelekkan perusahaan manapun, saya tidak menyebut perusahaan apapun ya kan. Saya hanya cerita tentang konsep sebuah sistem pemasaran dari reseller, dropshipper, affiliate marketing, network marketing. Network marketing ada 2, MLM dan bisnis 3i. Sudah saya paparkan mana menurut Anda yang cocok. Kalau baik, semua baik. Ya, semua baik. Kalau cocok itu kembali ke orangnya ya. Saya nggak bilang reseller jelek, enggak. Reseller bagus bagi yang cocok. Nyatanya banyak orang sukses jadi reseller, banyak orang yang kaya jadi reseller ya kan. Dropshipper bagus nggak? Bagus bagi yang cocok, ya kan. Gitu. Karena apa? Banyak yang sukses, banyak kaya jadi dropshipper. Affiliate marketing benar bagus bagi yang cocok, ya kan. Karena banyak juga orang yang sukses kaya di affiliate marketing. Di network marketing MLM bagus nggak? Bagus. Ya, tinggal cocok atau enggak. Di bisnis 3i gimana? Sama, bagus. Ya, tinggal Anda cocok atau enggak. Kembali saya serahkan kepada Anda semua, para hadirin hadirat. Menurut Anda, ya, mana yang paling cocok dengan Anda konsep bisnisnya? Ya, yang sudah pengalaman jadi reseller, yang pernah pengalaman jadi dropshipper, yang pernah pengalaman jadi affiliate marketing, yang pernah pengalaman jadi di MLM dan pengalaman di bis 3i, silahkan Anda renungkan, pikirkan, dan tentukan Anda cocok di konsep pemasaran yang mana. Silahkan ketik. Ya, semua jawaban benar. Semua jawaban masuk akal dan semua jawaban bisa membuat Anda sukses. Jadi jangan takut salah. Silakan. Ya, jangan lupa tap sambil tag ya. Jangan lupa komen nih. Ya, komen penting. Ada yang 3 guys. Ya. Resikonya juga udah saya kasih tahu ya. Jadi silakan Anda pilih mana yang cocok buat Anda. Yuk silakan dijawab ya. Saya tunggu sambil ngopi ya.
Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan juga, boleh. Ya, yang mau tanya-tanya boleh dari pemaparan ini ya. Silakan ditanyakan. Pak Akirman sudah paham ya kemarin nanya-nanya. Nih udah saya apa namanya? Saya paparkan lengkap ya. Saya paparkan lengkap. Semuanya sudah paham Pak Akirman ya. Yes, ini. Langsung jawab 3i bisnis kekinian guys ya, yang cocok mah. Sudah paham? Paling enak numpuk duit ya, iya sih, nggak pusing ya. Bisnis paling nggak pusing apa numpuk duit. Sudah nggak pusing bisnisnya numpuk duit, kerjaannya dikerjain oleh saya lagi ya. Saya yang kerja di sini ya, live TikTok, membantu bisnis Anda, membantu bisnis triaya Anda biar semakin maju ya. Kita kerja sama, saya yang kerja, Anda membersamai, kurang apa coba ya. Cuma nemenin saya doang. Ya udah nemenin, tinggal ngajak orang, nggak usah ngomongin ya, biar saya ngomong. Nanti baru kalau misalnya udah selesai silakan Anda follow up gitu. Nanti kalau closing ya daftarin bonus sponsor buat Anda semua deh, saya nggak minta, ambil semua. Bonus elit buat Anda semua, saya nggak minta. Ya bonus omset kalau itu tim saya ya alhamdulillah saya kecipratan, kalau bukan tim saya alhamdulillah juga ya saya dapat omset nasional tuh ya. Kalau dari bisnis lain ikut dan terinspirasi, alhamdulillah berarti saya berguna, bermanfaat, ilmu saya juga bisa dimanfaatkan oleh pebisnis-pebisnis yang lain. Wah, saya happy aja. Saya ada kontribusi, berbagi, menginspirasi, ya, sharing sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, ya seperti yang saya ucapkan, bagaimana kita menjadi manusia yang tidak merugi. Udah dijamin untung deh. Untuk menjadi orang yang beruntung itu cuma 4 hal. Orang yang beriman, orang yang berbagi kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan, dan orang yang sabar menetapi 3 jalan ini. Sabar, ya, sabar dalam keimanan, sabar dalam kebaikan, ya, berbagi kebaikan, sabar dalam mengajak kebaikan, gitu, dan menetapinya dalam kesabaran. Alhamdulillah, nanti kita akan selalu beruntung. Orang sukses belum tentu beruntung, tapi kalau orang beruntung itu hawanya udah sukses aja. Karena apa? Yang didapatkan orang sukses dengan orang beruntung itu beda. Orang beruntung akan mendapatkan keridoan. Ya, orang beruntung akan mendapatkan ketenangan. Ya, tenang pikir, tenang batin, tenang jiwa, ya, tenang pikir. Kalau udah tenang ya, apapun kondisinya kita akan bisa merasakan yang namanya kedamaian. Ya, seperti hanya di Al-Quran dikatakan, ya level tertinggi manusia itu adalah orang yang jiwanya tenang. Ya ayuhan nafsu mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang diberikan ketenangan. Ciri-ciri orang yang diberikan ketenangan itu memiliki karakter apa? Orang ini ridho dengan ketetapan Allah, dan Allah ridho dengan sifat dan karakter ridhonya. Nah, orang yang bisa ridho dan diridhoi itu adalah orang beruntung. Orang beruntung itu memiliki 4 hal yang mereka lakukan. Apa? Memiliki keimanan, melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan bersabar menetapinya. Ya, forum ini menjadi wadah kita untuk sama-sama berkontribusi. Saya berkontribusi, ya, Anda juga berkontribusi. Kita kerjasama. Saya yang kerja, Anda bekerja membersamai saya, mengajak orang-orang agar kita menjadi satu jamaah, ya, orang-orang yang beruntung. Sama-sama belajar bisnis, ya. Kemudian bersama-sama kita berbisnis untuk mendapatkan ketenangan, kesejahteraan untuk mencapai versi terbaik dalam hidup kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.